Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai apa saja yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu yang bercerita bahwa si klien itu sudah terjadi pertengkaran terus-menerus dengan suaminya selama kurang lebih 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini si klien itu berusaha untuk sabar, terus sabar dan berharap suaminya itu bisa berubah. Karena suaminya itu tidak bisa kontrol emosi ya, bawaannya emosi terus bentar-bentar marah, bentar-bentar marah, ada masalah sedikit marah. Jadi si istrinya itu sampai bingung bagaimana caranya menghadapi suaminya ini ya, karena si istri ini sudah berusaha untuk sabar dan berusaha untuk mengalah terus, tapi suaminya itu malah semakin menjadi-jadi. Jadi si istri itu lama-lama sudah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan suaminya. Jadi si istri ini berencana menggugat cerai suaminya karena sudah 2 tahun ini terjadi pertengkaran terus menerus dan nggak bisa berdamai lagi, dan istri sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan ini karena sudah menderita lahir batin akibat perbuatan suaminya. Karena kalau bertengkar suaminya itu juga bisa ringan tangan, makanya istrinya takut ya, takut kalau sampai istrinya dipukuli sampai cacat, kan istrinya yang akan menderita lagi seumur hidup kalau sampai cacat dipukulin suaminya. Jadi si istri ini lebih memilih untuk mengajukan gugatan cerai. Jadi si istri itu bertanya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan atau apa saja sih yang perlu disiapkan untuk mengajukan gugatan cerai. Begini Bapak Ibu ya, untuk mengajukan gugatan cerai yang pertama adalah disiapkan berkas-berkasnya. Misalnya buku nikah, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak jika punya anak. Akta kelahiran anak itu penting karena untuk menentukan nanti si anak ini ikut siapa kalau ayah ibunya sudah bercerai. Kalau misalnya anaknya masih di bawah umur, maka secara undang-undang anaknya akan ikut ibunya. Tapi kalau anaknya sudah umurnya 12 tahun ke atas, si anak boleh memilih ikut ayah atau memilih ikut ibunya. Itu pentingnya akta lahir anak-anak untuk pembuktian di pengadilan. Setelah itu si klien harus menyiapkan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa perkawinan ini terjadi masalah. 2 orang saksi yang mengetahui bahwa perkawinan ini sudah tidak harmonis lagi. 2 orang saksi yang mengetahui bahwa memang suami istri ini terjadi pertengkaran terus menerus dan nggak bisa didamaikan lagi. Saksi itu bisa orang tua, bisa saudara, bisa juga tetangga, bisa juga teman, bisa juga Pak RT, Bu RT. Yang penting saksi ini mengetahui bahwa rumah tangganya itu sudah terjadi pertengkaran terus-menerus, sudah berkelahi terus-menerus yang sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali. Dan yang kemudian saksi nanti ya disuruh bawa KTP lah kalau menjadi saksi di pengadilan. Dan kemudian si klien juga harus menyiapkan biaya untuk pendaftaran gugatan cerai. Kemudian si klien juga membuat gugatan cerai. Gugatan cerai bisa membuat gugatan cerai sendiri, bisa minta dibuatkan pengacara, bisa juga minta dibuatkan di pengadilan agama. Nanti ada pos bakum yang membantu membuat gugatan cerai.